Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia mengenai upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, hari ini topik kedua yang akan kita bahas, kita akan membahas mengenai pemberontakan-pemberontakan yang pernah dilakukan di Indonesia yang dapat mengancam integrasi bangsa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Siap ya? Pemberontakan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai PKI di Madiun. Kalau bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kalian kan belajar yang namanya 5W plus 1H. Nah, sekarang kita pakai ya pembelajaran itu. Apa yang pertama? Berarti mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Nah, sekarang di mana tempatnya? Tempatnya ini ada di Madiun, sudah pasti seperti yang di judul, tapi selain di Madiun ada juga tempat yang lainnya, yaitu di Surakarta. Nah, kedua tempat ini adalah kedua tempat strategis di Indonesia. Dan kapan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun? PKI di Madiun terjadi pada tahun 1948. Nah, tanggalnya awalnya itu mulai ada gejolak-gejolak dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, sedangkan pemberontakannya sendiri terjadi pada tanggal 18 sampai dengan 20 September. Gak usah dihafal tapi kalian pahami aja. Nah, berarti kalau pemberontakan PKI ini adanya pada bulan September. Jadi sebenarnya PKI pernah 3 kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Yang pertama pada masa penjajahan Belanda, pas pemerintahan Belanda ya, itu juga dipimpin oleh Musso. Terus yang kedua, yang ini yang kita bahas, PKI di Madiun tahun 1948. Nah, pemberontakan yang harus kalian pahami apa? Bulan September, itu kata kuncinya, September. Sama dengan pemberontakan PKI yang G30 September ya. Itu juga kan bulan September. Jadi yang kalian gak perlu ingat tanggal, tapi kalian harus pahami terjadinya pada saat bulan September gitu ya. Terus siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PKI? Nah, jadi saya buatkan 2 kotak, ada dari kubu pemberontak dan ada dari kubu Indonesia ya yang melakukan upaya untuk menumpas pemberontakan itu. Nah, yang pertama ada Amir Syarifuddin. Nah, kalian harus tahu nama panjangnya. Amir Syarifuddin karena di pemberontakan lain ada nama Amir juga ya. Terus yang kedua adalah Musso Manowar. Ketiga, DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit, dan yang ketiga adalah FDR. FDR itu adalah Front Demokrasi Rakyat. Nah, nanti gabungan-gabungan dari partai kiri ini bergabungnya di FDR. Nanti mereka yang melakukan pemberontakan. Terus kalau dari kubu pemerintahnya nih, istilahnya kubu kawannya ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Kolonel Gatot Subroto, dulu jabatannya masih kolonel. Terus juga ada Kolonel Aha Nasution yang akan menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Tadi apa sudah, di mana, kapan, siapa, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya adalah mengapa, berarti berkaitan dengan latar belakang. Nah, pertama PKI di Madiun ini, pemberontakan ini tuh terjadi akibat dari hasil perjanjian Renville, di mana dari hasil perjanjian Renville ini menyebabkan kekecewaan yang luar biasa terhadap pemerintahan Indonesia, di mana pada saat itu Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin. Dia yang menjadi perwakilan Indonesia dalam perjanjian Renville. Nah, hasilnya ini mengecewakan banyak pihak. Kenapa? Karena wilayah Indonesia yang tadinya Jawa, Sumatera, dan Madura akibat perjanjian Renville ini jadi semakin menyempit, menjadi
adanya suatu garis, yaitu namanya garis demarkasi Van Mook gitu ya. Jadinya wilayah di Indonesia ini semakin kecil, sedangkan wilayah lainnya menjadi negara bagian Indonesia sendiri, negararis, tapi negaranya itu bentukan Belanda. Jadi sama aja bohong gitu ya, Indonesia udah merdeka tapi kita tidak bisa berkuasa atau berdaulat di wilayah negara sendiri kayak gitu. Nah, hal tersebutlah gara-gara perjanjian Renville ini akhirnya si Amir Syarifuddin ini oleh rakyat Indonesia dijatuhi mosi tidak percaya, sehingga dia harus turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta gitu. Jadi ada kabinet Hatta, sehingga muncullah kekecewaan dari si Amir Syarifuddin ini. Kok maksudnya istilahnya saya sudah berusaha untuk Indonesia tapi saya ternyata dijatuhi mosi tidak percaya kayak gitu. Nah, akhirnya si Amir Syarifuddin ini merasa kecewa. Nah, dari situ muncullah datang nih Musso. Dia baru kembali dari Uni Soviet setelah melarikan diri. Nah, kan tadi dijelasin di awal sebelumnya kalau Musso dulu juga PKI pernah melakukan pemberontakan pada masa pemerintahan Belanda. Sekarang si Musso balik lagi ke Indonesia dan dia ikut merangkul Amir Syarifuddin. Nah, dia kayak mempengaruhi orang-orang yang tadinya berhaluan PKI ini. Berarti kan kalau PKI ideologinya komunis. Kalau komunis dia ingin mengganti ideologi Indonesia Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, akhirnya si Musso Manowar ini membuat konsep yaitu namanya Jalan Baru Musso. Nah, di mana si Amir Syarifuddin ini mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, di mana itu adalah sebuah organisasi gabungan. Di dalamnya ini ada PSI, Partai Sosialis Indonesia ya, bukan PSI yang sekarang. Ada Pesindo, ada Partai Buruh, ada Serikat SOBSI, ada Barisan Tani Indonesia, dan tentunya ada PKI juga. Nah, mereka mau ngapain sih? Nah, mereka ini tadi tujuannya ingin mengganti ideologi menjadi ideologi komunis gitu ya. Nah, terus mereka melakukan rapat raksasa di Yogyakarta, di mana mereka mendirikan kabinet Front Persatuan. Mereka jadi ingin menggantikan pemerintahan kabinetnya Hatta. Nah, mereka mendirikan Front Persatuan. Terus yang kedua, katanya mereka ini harus melakukan kerjasama internasional, salah satunya dengan Uni Soviet, karena kan Uni Soviet negara yang kuat ya akan ideologi komunisnya. Terus yang ketiga adalah penguasaan daerah strategis tadi, selain Madiun tapi juga daerah Surakarta seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Berarti kalau bagaimana kaitannya dengan upaya penyelesaian atau upaya penumpasan pemberontakan tadi. Nah, jadi pada tanggal 18 September, tadi kan di timeline yang sudah dibuat kan kejadian pemberontakannya 18 sampai 20 September. Nah, jadi pada saat 18 September ini FDR melakukan pemberontakan di Surakarta, istilahnya mereka bikin rusuh deh kayak gitu. Nah, dan situasi politik di dalam negeri pun semakin memanas. Nah, karena pada saat itu terjadi pemogokan buruh di mana-mana yang diprovokasi sama si PKI ini kayak gitu. Dan untuk menumpas atau untuk menghentikan aksi tembak-tembakan kerusuhan yang terjadi di Surakarta,
dikirimlah Kolonel Gatot Subroto ke Surakarta untuk meredam kerusuhan tadi. Tapi ternyata itu cuma salah satu triknya dari si PKI ini, dari si FDR ini. Karena sebenarnya pada saat semua orang teralihkan sama kerusuhan di Surakarta, ternyata FDR di Madiun sedang mengumumkan pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun untuk mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis kayak gitu. Dan pada tanggal 19 September nih, Insinyur Soekarno sendiri pernah di radio pernah menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia tuh untuk milih, mau pilih Musso atau Soekarno-Hatta. Nah, berarti memilih PKI atau setia kepada Republik Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Soekarno dan Hatta kayak gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 September ini dilakukanlah suatu operasi militer yang dipimpin oleh Aha Nasution. Kayak gitu terjadilah tembak-tembakan dan juga dibantu oleh Kolonel Gatot Subroto. Nah, akhirnya PKI FDR berhasil ditumpas dari Indonesia yang menyebabkan meninggalnya Musso Manowar akibat tertembak. Terus tertangkapnya Amir Syarifuddin dan kaburnya DN Aidit. Maka selesailah pemberontakan PKI di Madiun yang mengancam disintegrasi bangsa dan sudah pasti berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Begitu ya. Nanti di video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas pemberontakan yang lainnya. Terima kasih.